Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan karena Engkaulah yang mencipta kami, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menebus kami, sehingga kami saat ini boleh bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau mempersiapkan hati kami untuk datang kepadamu dengan segala keberadaan kami masing-masing. Engkau mengetahuinya Tuhan. Engkau juga mengetahui apa yang paling kami butuhkan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus mengarahkan hati kami hanya kepada firman-Mu, seperti yang sudah kami nyanyikan. Biarlah Roh Kudus yang membuka hati kami untuk firman Tuhan boleh memperbaharui hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman dari awal sampai akhir. Nama Tuhan boleh dimuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita membuka bagian daripada firman Tuhan. Yesaya pasal 43. Sesuai dengan permintaan daripada gereja GKKA Tarakan ini, untuk saya menyampaikan firman Tuhan ini. Yesaya 43. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita baca bergantian. Nanti ayat 7 kita baca sama-sama. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, dan seterusnya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Ayat 7 bersama-sama. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saya ulangi ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku,
yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Judul daripada khotbah ini adalah diciptakan untuk kemuliaan. Next. Kita seringkali mendengar ajaran bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kebebasan. Seringkali kita dengar ini. Dan pengkhotbah-pengkhotbah juga seringkali mengkhotbahkan Tuhan menciptakan manusia dengan memiliki kebebasan. Tapi kalau kita renungkan benar-benar, ini adalah konsep yang salah. Ini konsep sudah boleh dikatakan menyebar kemana-mana. Ini bahkan menjadi doktrinnya Kristen, bahwa manusia dicipta dengan kebebasan. Bahkan kebebasan ini kemudian menjadi suatu propaganda dalam suatu negara. Ya, di Amerika ada patung yang namanya patung Liberty, patung melambangkan kebebasan. Manusia tidak lagi diperhamba, ya, perbudakan dihapuskan. Sekarang manusia merdeka. Indonesia juga sudah tidak dijajah lagi. Sekarang merdeka, bebas. Anda sekarang bebas. Manusia berdosa juga secara iman Kristen juga sudah bebas. Kita sekarang merdeka. Kita dicipta seperti zaman Adam dan Hawa yang bebas melakukan apa saja, tidak diperhamba oleh apapun. Nah, Alkitab memang benar mengajarkan kebebasan. Tapi apa arti kebebasan? Kebebasan itu bukan berarti Anda bisa hidup semau gue dan seenaknya. Next. Jadi ajaran kebebasan yang benar-benar bebas semau gue itu adalah ajaran yang salah dan menyesatkan orang. Saya waktu masih kecil, saya pernah punya perasaan demikian. Nggak enak ya jadi anak kecil ini. Sikit-sikit orang tua bilang, nggak boleh. Pak, Ma, boleh ini nggak? Nggak boleh, kamu masih kecil. Oh. Jadi saya punya konsep, nanti ya kalau saya sudah besar, saya punya kebebasan menurut kemauan saya. Sekarang semua enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ya sudah, maklumlah, saya masih kecil. Nanti tunggu saatnya saya bebas. Nah, itu cita-cita anak kecil yang seringkali sedikit-sedikit dilarang oleh orang tuanya ya. Kapan aku bebasnya? Kebebasan itu ditunggu-tunggu. Nah, sepertinya kok seperti itu menjadi orang Kristen. Kepingin bebas, ya. Saya tidak mau terikat pada apapun. Nah, mari kita berpikir yang benar tentang kebebasan ini. Next. Nah, kalau kita mau merenungkan yang benar tentang Allah yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Saudara pernah membayangkan kira-kira kalau Allah yang mencipta itu mencipta dengan begitu saja,
tanpa arah, tanpa sasaran, tanpa ada yang mau dicapai, ya pokoknya dicipta gitu aja, terserah mau jadi apa, alias blank, ya. Pasti tidak. Next. Manusia diciptakan Allah bukan tanpa rencana, dan terserah pada kebebasan manusia mau pilih jalan yang mana menurut kehendaknya sendiri. Ini bukan berita Alkitab. Seringkali yang dijadikan contoh itu adalah Adam dan Hawa dicipta dengan kebebasan. Ya. Kamu boleh berbuat apa saja, makan buah-buah yang ada di Taman Eden ini, silakan. Anda memiliki kebebasan. Nah, lalu seringkali dibandingkan dengan setelah jatuh dalam dosa, tidak ada kebebasan. Dulu bebas, sekarang tidak bebas. Apakah memang Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan memiliki kebebasan dan boleh melakukan apa saja yang dimaui oleh Adam dan Hawa? Kalau kita mau teliti, sebenarnya tidak. Ya, loh buktinya kan boleh makan semua buah-buahan yang ada di taman ini kan? Itu kan kebebasan. Nanti dulu Allah waktu memberi perintah kepada Adam dan Hawa, waktu Allah mencipta Adam dan Hawa, Allah langsung berfirman. Allah tidak lalu menciptakan Adam dan Hawa, terus ya sudah terserah, lu mau apa saja, bebas, begitu. Tidak. Waktu Allah mencipta Adam dan Hawa, langsung Allah berfirman. Apa maksud Allah berfirman? Maksudnya mau menunjukkan bahwa Allah adalah Sang Pencipta yang berdaulat, yang berkuasa, dan Adam dan Hawa adalah ciptaan yang harus taat dan tunduk kepada Sang Pencipta. Itu maksudnya. Allah tidak pernah mencipta Adam dan Hawa lalu ya ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol aja. Ya Adam, kamu sudah kuberi hidup, silahkan lu mau apa saja terserah. Tidak. Allah memberikan perintah. Perintahnya apa? Perintahnya adalah peliharalah taman ini. Perintahnya adalah berkuasalah atas segala makhluk yang ada di darat, di laut, di udara. Berkuasalah. Peliharalah taman ini. Lalu perintah yang ketiga, beranak cuculah. Lalu perintah yang keempat, kamu boleh makan. Nah, kamu boleh makan. Ya bolehlah makan, masa nggak boleh ya. Tapi yang Tuhan mau tekankan bukan kamu boleh makan segala. Bukan itu justru penekanannya. Penekanannya adalah tapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat kamu tidak boleh makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Apakah ini adalah suatu simbol kebebasan? Justru tidak. Kalau kebebasan tidak usah ada larangan. Ya, semua memang boleh, semaumu boleh. Kamu mau kiri boleh, kanan boleh, depan boleh, belakang boleh, mau terbang juga boleh. Enggak, Tuhan kasih aturan dan aturan. Oke. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang punya rencana. Saudara kalau misalnya mau buat pabrik, ya toh, saya mau buat pabrik. Ada orang tanya sama Anda, pabrik apa? Terserah.
bebas. Loh, kamu mau buat apa? Ya terserahlah, aku enggak punya rencana apa-apa, pokoknya pabrik lah. Ya, loh, nanti mau produknya apa-apa? Ya enggak tahu, pokoknya bebas lah. Pabrikku ini enggak ngerti mau jadi apa, pokoknya aku enggak punya rencana, pokoknya pabrik gitu aja. Ini pasti orang enggak beres, betul enggak? Masa uang dikeluarkan bermiliar-miliar tapi enggak ada rencana. Apakah Allah kita juga begitu? Terserah, bebas. Pokoknya gua setelah cipta, ya silahkan jalan sendiri. Gua enggak ada urusan. Tidak. Allah kita bukan Allah yang seperti deisme. Nah, kalau saudara memahami deisme itu mengajarkan Allah setelah mencipta, membiarkan ciptaannya jalan sendiri secara otomatis. Mengalir begitu saja. Allah sudah tidak ikut-ikut, tidak ikut campur urusan dunia. Manusia mau A, mau B, mau C, terserah. Pokoknya Allah sudah tidak lagi mengutak-utik ciptaannya. Bagaikan tukang jam yang membuat jam. Setelah jamnya dibuat, maka jamnya berputar sendiri. Maksudnya detik-detiknya berjalan sendiri. Tukang jamnya sudah tidak ikut-ikut lagi. Sudah biarkan jalan sendiri. Demikian juga langit dan bumi dibiarkan Tuhan jalan sendiri. Apakah Allah yang diperkenalkan Alkitab seperti Allah deisme? Jelas tidak. Allah yang diperkenalkan di dalam Alkitab adalah Allah yang mencipta dan memeliharanya dengan sempurna, dan yang merencanakan segala sesuatu dari alfa sampai omega. Maka dikatakan akulah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir, menguasai segala sesuatu, berdaulat atas segala sesuatu, memelihara semuanya dengan sempurna. Sehingga di Ibrani 1 ayat 3 dikatakan maka firman-Nya menopang segala sesuatu yang ada. Langit dan bumi ini ditopang oleh firman-Nya. Saya seringkali memberikan ilustrasi bangunan yang kuat adalah bangunan yang punya fondasi yang kuat. Benar? Halo? Ini gedung gereja, saya nggak tahu ini kekuatannya berapa. Ya, ada pilar-pilar, ya, fondasinya ini kira-kira mampu untuk sampai tingkat berapa, ya kan? Itu semua ditentukan oleh fondasinya. Meskipun saya bukan teknik sipil, tapi ya ngerti sedikit-sedikit lah kalau soal fondasi. Pasti fondasi harus dihitung sesuai dengan rencana bangunan ini mau berapa tingkat. Makin tinggi tingkatnya sampai misalnya tingkat 70, waduh fondasinya nggak main-main, harus diperhitungkan, ya kan? Bangunan yang kuat harus ada fondasi yang kuat. Sekarang saya mau tanya, bumi kita kuat apa enggak? Halo, bumi kita ini loh kuat apa enggak? Kuat toh? Maksud enggak kuat? Ya, nah bangunan-bangunan ini kan berdiri di atas bumi, ya kan? Bumi kita kuat. Saya mau tanya, bumi kita fondasinya di mana? Halo, bangun apa tidur ini? Bumi kita fondasinya di mana? Loh, kok enggak ada yang jawab? Hah? Fondasinya, kekuatannya berapa bumi kita ini? Tidak ada fondasi bumi ini, mengawang.
mengawang di ruang hampa. Saudara bayangkan kalau benda mengawang itu kira-kira kondisinya bagaimana? Pasti nggak stabil, betul nggak? Hah? Halo? Iya toh, benda kalau mengawang itu kan nggak stabil. Nanti ditiup sedikit, dia terbang. Ya, disenggol sedikit, dung. Misalnya saudara punya balon mengawang. Gini kan dikasih angin, terbang sana, terbang sini. Wah, nggak karu-karuan benda mengawang itu. Saudara bayangkan siapa yang menopang bumi ini? Pernah sadar nggak kalau bumi ini sedang ditopang? Jadi apakah ini kebetulan? Menurut teori evolusi, menurut Big Bang teori, ya toh? Oh, semua ini karena ledakan, lalu akhirnya membeku masing-masing, lalu dalam putaran sentrifugal, gaya tarik apa segala macam, maka sekarang menjadi stabil. Itu kan teori kebetulan. Ya, kalau teori-teori kebetulan, saya mau bertanya lagi, kok dari seluruh alam semesta yang ada kehidupan cuma di bumi satu-satunya? Ada yang bilang, oh belum ditemukan Pak, mungkin nanti berbilion-bilion tahun cahaya ditemukan planet lain persis seperti bumi ada kehidupan Pak. Coba aja, silahkan dicari. Sampai dunia kiamat saya yakin tidak ada planet lain seperti bumi. Karena itu di Alkitab juga ditulis Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan langit dan planet-planet. Kenapa? Bumi satu-satunya fokus di dalam rencana Allah. Jadi Allah bukan mencipta tanpa ada rencana. Allah bukan mencipta dengan kebetulan. Allah punya rencana. Next. Langkah dari yang pertama tadi Allah mencipta. Langkah yang kedua untuk khusus bagi saudara dan saya adalah Allah menyelamatkan manusia. Orang-orang yang berdosa diselamatkan. Maka ini juga bukan supaya sekedar manusia tidak masuk neraka dan bisa masuk surga hidup bahagia selama-lamanya. Banyak orang Kristen yang mempunyai konsep, puji Tuhan, Yesus mau datang berkorban untuk menyelamatkan saya, sehingga saya tidak binasa, sehingga saya tidak masuk neraka, sehingga saya boleh mengalami kebahagiaan, sehingga saya mendapat berkat yang luar biasa. Allah memberikan anaknya tunggal bagi saya, titik. Tidak titik. Tadi saya melihat dari ayat-ayat yang dibaca, ada satu ayat yang saya juga mau sharekan, ya, karena mungkin temanya juga sama. Nah, next. Allah menyelamatkan manusia bukan supaya manusia bisa bebas menentukan arah hidupnya sendiri seturut dengan kehendaknya sendiri. Ya, oh Tuhan sudah menyelamatkan aku, sekarang aku bebas. Aku bisa menentukan arah hidupku sendiri. Tuhan sudah menyelamatkan aku supaya aku memiliki kebebasan. Apakah seperti itu? Next. Jelas tidak. Tetapi apa? Tapi Allah mencipta, Allah menyelamatkan saudara dan saya dengan suatu desain, dengan suatu rancangan, ya, yang sempurna,
untuk kemuliaan Allah. Saudara, ini kalimat memang sudah sering kita dengar, tapi sering kita tidak peduli dengan ini. Kita hanya peduli, aku boleh selamat, aku boleh bahagia, aku boleh tidak binasa, aku boleh happy, aku boleh menikmati, enjoy, ya toh? Dan seterusnya, semua adalah untuk aku nikmati, untuk aku berbahagia. Tapi apakah saudara sadar bahwa semua ini diciptakan untuk kemuliaan bagi Allah? Maka ini adalah dua kutub, saudara-saudara, tanpa sadar terjadi pada orang Kristen. Oh, Allah mati bagi saya. Oh, Yesus mau berkorban bagi saya. Oh, Allah mengutus anaknya yang tunggal bagi saya. Oh, Allah membuat saya yang seharusnya binasa menjadi selamat. Saya. Itu berarti fokusnya adalah saya, egosentris, antroposentris, semua bagi saya. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat Alkitab juga banyak menekankan bahwa segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaan Allah. Itu artinya pusatnya adalah teosentris. Pusat namanya teo itu Allah, sentris adalah pusat. Semua berpusat kepada Allah. Sehingga kemudian muncullah teolog atau ya hamba-hamba Tuhan yang mengajar. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan ada dua pusat. Pusat yang pertama adalah kita manusia. Allah mau mati bagi kita karena manusia adalah pusat perhatian dari Allah. Maka pusat yang kedua adalah tadi kemuliaan bagi Allah. Maka kita harus menjalani atau kita mengutamakan, jangan mengabaikan salah satu. Dua pusat ini penting, pusat bagi manusia penting, pusat bagi Allah penting. Ini ajaran pasti tidak benar. Tidak ada dua pusat di dalam satu sistem. Ya, kalau sampai ada dua pusat, kalau roda itu sampai punya dua pusat, pasti jadi roda kacau. Ya, bagaimana senternya ada dua, ya toh, pasti hancurlah roda itu, ya, dan tidak bisa berjalan dengan stabil. Pusatnya itu harus satu, tidak mungkin dua. Maka kalau diajarkan ada dua pusat, itu jelas-jelas tidak alkitabiah. Nah, kalau cuma satu pusat, mana yang benar-benar pusat? Saya yakin semua orang normal pasti sudah bisa menjawab dengan jelas. Yang menjadi pusat hanyalah Allah. Nah, ini yang seringkali kita lupa. Bahwa Allah itu sebetulnya mau menciptakan Anda supaya Anda memuliakan Allah. Bukan supaya Anda menikmati berkat-berkat Allah, titik. Anda memang disediakan berkat-berkat Allah, tapi Anda diberkati supaya apa? Supaya Anda memuliakan Allah. Jangan lupa itu. Anda diberkati bukan untuk Anda sekedar menikmati berkat-berkat, tetapi supaya Anda memuliakan Dia. Anda juga diselamatkan oleh Yesus Kristus. Bukan sekedar supaya Anda menikmati keselamatan,
supaya Anda menikmati berkat-berkat keselamatan, anugerah keselamatan. Yesus Kristus mati buat aku. Ini adalah suatu anugerah yang luar biasa. Aku menikmati anugerah yang luar biasa. Itu salah. Karena apa? Pusatnya masih ego. Semua demi kepentingan diri. Tapi Alkitab mengajar saudara dan saya, pusat yang sebenarnya bukan egomu. Pusat yang sebenarnya adalah Allah yang dimuliakan. Saudara, saya pernah menggambarkan gambaran Kristus. Ada orang yang belum selamat mau menuju ke surga. Maka orang ini berdiri di tempat ini, lalu ada surga di tengah-tengah antara orang ini yang berdiri dan surga ada jurang yang sangat dalam. Lalu bagaimana orang di sini yang dari belum diselamatkan ini bisa menuju surga? Maka ada jembatan. Jembatannya adalah salib Kristus. Ya kan? Lalu akhirnya orang lewat jembatan ini lalu sampailah ke surga. Di surga, hore, aku bahagia di surga. Aku bersyukur, aku boleh lewat jembatan ini. Terima kasih jembatan, kamu sudah berjasa buat aku, sekarang aku sudah selamat. Pertanyaannya yang pernah saya sampaikan di Facebook saya adalah, kalau gitu mana yang lebih penting? Kristus atau surga? Mana yang menjadi tujuan utama? Kristus atau surga? Kalau gambarannya memang ini saya, ini surga, lalu Kristus jadi jembatan, maka Kristus cuma berfungsi sebagai alat yang menghantar saya sampai ke surga. Tapi tujuan utama saya adalah surga, kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan. Kalau seperti itu tujuan orang Kristen, saya yakin orang Kristen ini salah konsep tentang keselamatan. Kenapa? Karena bagi dia konsep keselamatan adalah masuk surga. Agama lain tuh juga ngajari yang sama, saudara. Kebanyakan semua agama mengajarkan surga, betul enggak? Entah yang namanya kayangan, ya namanya nirwana, atau namanya surga. Semua agama mengajarkan itu. Kalau ternyata kekristenan juga mengajarkan yang penting masuk surga, saudara, tidak berbeda dengan agama lain. Yesus itu cuma dipakai sebagai alat perantara saja. Tapi salahnya di mana? Yesus bukan tujuan akhir. Yesus cuma alat. Beda loh, alat sama tujuan akhir itu beda. Kalau Yesus Kristusnya adalah tujuan akhirnya, maka yang paling utama dalam hidup saya adalah Yesus Kristus. Tapi kalau Yesus cuma alat perantara saja, habis saya sampai kepada tujuan yaitu keselamatan bagi saya, surga bagi saya, maka Yesusnya goodbye. Karena sudah saya lewati, selesailah. Sekarang saya menikmati kebahagiaan untuk kepentingan saya sendiri. Tetapi kalau Yesus yang jadi sasaran, saya begitu sampai kepada Yesus, saya boleh menyembah Dia, saya boleh memuliakan Dia, saya boleh benar-benar mengabdikan hidup saya kepada Sang
Raja dari segala raja. Inilah arti keselamatan yang sejati, saudara. Keselamatan yang sejati bagi orang percaya adalah bukan saya masuk surga. Keselamatan yang sejati bagi orang percaya adalah bukan saya berbahagia selama-lamanya. Keselamatan yang sejati bagi orang percaya bukan saya enggak jadi masuk neraka, saya tidak jadi binasa, saya sekarang bisa menikmati kebahagiaan selama-lamanya. Itulah keselamatan. Salah. Kalau definisi keselamatan Anda seperti itu keselamatan yang egosentris. Semua berpusat demi saya, kepentingan saya, kebahagiaan saya, kesenangan saya, keselamatan saya. Tapi keselamatan yang sejati itu adalah Anda boleh hidup diperdamaikan dengan Allah yang benar-benar Allah. Saya teringat dengan judul satu buku yang dikarang oleh Billy Graham. Judulnya Berdamai dengan Allah. Indah sekali, saudara. Hidup orang percaya adalah diperdamaikan dengan Allah yang benar-benar Allah. Siapakah Allah yang saudara dan saya sembah? Siapakah Allah yang disembah oleh semua agama-agama yang lain? Apakah Allah kita sama? Apakah kita menuju kepada sasaran yang sama? Kalau sasarannya hanya surga, yang satu namanya nirwana, ya, yang namanya kayangan atau namanya apa lagi, pokoknya surga itulah tempat kita. Berarti semua menuju surga itu. Semua akhirnya sampai ke tempat yang sama. Tidak, kita bukan menuju surga. Kita diperdamaikan dengan Allah yang benar-benar Allah. Itulah keselamatan, saudara-saudara. Next. Manusia diselamatkan Tuhan agar tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ini poin yang sangat penting, saudara-saudara. Kita selama ini dikelabui oleh ajaran-ajaran yang kita anggap, oh ini yang benar, yaitu hidup untuk kepentinganku sendiri, hidup untuk masa depanku, hidup untuk keselamatanku, ya, hidup untuk kesenanganku. Itu yang terus ditanamkan di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Bahkan Allah pun dijadikan alat demi aku bisa bahagia. Allah itu dijadikan pembantu kita untuk membahagiakan kita, untuk menyenangkan kita. Kalau begitu siapa yang jadi tuannya? Allahkah Tuhan kita atau kitakah tuannya Allah? Dan Allah kita peralat untuk membahagiakan kita. Mana yang benar, saudara? Dunia sekarang sudah terbalik. Banyak gereja-gereja sekarang memperkenalkan Allah yang bisa dijadikan alat untuk membahagiakan manusia. Pokoknya bagaimanalah Allah itu bisa disuruh-suruh, bisa diperintah-perintah, atau diminta, atau disogok untuk menyenangkan saya. Saudara perhatikan, sekarang sudah banyak bidat-bidat yang muncul, yang pakai nama Kristen, tapi orientasinya adalah kenikmatan manusia. Orientasinya adalah kepentingan manusia. Orientasinya adalah kebahagiaan manusia dan bukan Allah yang dipermuliakan.
Ngomongnya mungkin Allah dimuliakan, tapi kamu akan diberkati, kamu akan bahagia, kamu akan kaya, kamu akan sukses. Minta apapun kamu, kalau sakit pasti sembuh asal dengan iman dan sebagainya. Semua saya. Sekarang apa bedanya sih menyembah Yesus sebagai Tuhan dan menyembah Yesus sebagai berhala? Saudara jangan pikir pokoknya kalau gereja itu sudah mengutamakan Yesus, oh ini gereja benar karena Yesus, tapi Yesusnya bisa beda. Ya. Apa bedanya Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai berhala? Kalau Yesus sebagai berhala, saya memperalat berhala untuk kepentingan saya. Orang kalau buat patung-patung berhala ya, lalu nyembah-nyembah patung berhala, disembah-sembah. Apakah dia memang mau mengutamakan berhala itu? Ya, orang yang ke Gunung Kawi atau apa, pokoknya ke tempat-tempat ritual-ritual itu, tujuannya apa? Nyembah itu tujuannya apa? Akhirnya kan ujung-ujungnya aku diberkati, bisnisku lancar, ya, mendatangkan untung yang besar, ya, atau kalau ada penyakitku boleh disembuhkan. Kalau belum punya jodoh, aku bisa punya jodoh. Kalau belum punya anak, aku bisa punya anak. Kalau belum punya mobil, aku bisa dapat mobil. Nyembah berhala. Mobil ya. Rumah ya. Sembuh ya. Jadi aku menyembah berhala. Aku memang ini dia enggak ngomong gitu, tapi kesimpulannya kan, saya memperalat berhala untuk bisa memenuhi segala kebutuhanku. Tapi apa bedanya dengan menyembah Yesus sebagai Tuhan? Kalau menyembah Yesus sebagai Tuhan adalah aku menyerahkan hidupku bagi Tuhan untuk boleh dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Itu beda 180 derajat. Saya yakin masih banyak orang menyembah Yesus bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai berhala. Karena dia memperalat Yesus hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan menyerahkan hidupnya bagi kemuliaan Allah. Renungkan baik-baik. Next. Kebebasan itu justru tawaran atau godaan iblis agar manusia melawan atau melanggar perintah Allah. Coba Allah pernah enggak memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa? Misalnya gini, Adam, kamu aku ciptakan dengan kebebasan. Kamu boleh pilih mau taat sama aku atau tidak mau taat sama aku. Kamu boleh pilih mau memberontak atau mau mengikut aku dengan setia. Kamu boleh pilih mau makan buah terlarang atau tidak mau makan buah terlarang. Silakan pilih. Itu kebebasanmu. Apa Tuhan ngomong gitu? Tidak. Tuhan ngomong sudah memberi. Tuhan tuh justru ngomong untuk memberikan peringatan. Pada waktu kamu makan itu, kamu akan mati pada hari itu juga. Apakah ini gambaran kebebasan? Jelas tidak. Ini gambaran suatu peringatan. Kalau kamu memberontak kepada aku, kamu mati pada hari itu juga. Siapa yang bilang Tuhan memberikan kebebasan? Tuhan memberikan ajaran untuk ketaatan, bukan kebebasan. Kebebasan itu justru ajaran setan.
Setan malah memutarbalikkan, enggak apa-apa, dimakan aja, enak ini, bagus ini, buah ini. Ya, kamu enggak akan mati, enggak. Kamu pasti cantik jadi seperti Allah. Itu ajaran setan. Next. Kebebasan itu sama juga dengan kekacauan. Saudara coba bayangkan kalau saudara punya perusahaan, lalu perusahaan Anda itu tidak ada aturan. Lalu semua pegawai boleh bebas berbuat apapun yang semua pegawai mau. Sakarepmu lah, kamu mau apa, mau tidur-tiduran di pabrik ini, mau ngerjakan apa, mau potong rumput atau mau nyapu atau mau apa, terserahlah, semua pegawai boleh berbuat semaunya sendiri. Perusahaan ini jadi apa? Saya yakin pasti kacau balau. Tidak ada orang buat perusahaan lalu semboyannya bebas semaunya sendiri, tidak ada. Itu bukan ajaran firman juga. Next. Perusahaan yang benar pasti punya peraturan, dan bagaimana para pegawainya menaati segala peraturan yang sudah dipersiapkan oleh perusahaan Anda. Ini tentunya yang benar. Betul kan? Masa ada perusahaan tidak punya peraturan? Next. Benarkah bebas adalah tujuan hidup manusia yang sejati? Ya. Saya yakin tidak. Bebas itu bukan tujuan hidup manusia yang sejati. Next. Nah, ini ada satu ilustrasi yang saya mau ceritakan kepada Anda, yaitu lokomotif. Ya. Ilustrasi lokomotif ini ilustrasi gambaran traktat di traktat, tapi ini gayanya ceritanya kayak cerita buat anak-anak, tapi maknanya sangat dalam. Ya, nah, ceritanya lokomotif ini berjalan di atas rel. Lokomotif kan, di atas rel. Lalu waktu lokomotif ini lewat di suatu lapangan yang luas, ya, di atas rel itu dia lewat lapangan yang luas, lalu dia lihat ada anjing lari sana lari sini, ya, kejar-kejaran. Lalu dia lihat ada kelinci loncat-loncat, ya, ke sana kemari. Lalu ada kuda berlari-lari dengan bebas. Lalu lokomotif ini iri. Aduh, saya kok enggak bisa seperti mereka ya. Saya kok di atas rel ini, wah enggak bebas saya. Saya kepengen bebas sama seperti mereka. Saya mau keluar dari rel ini. Lalu ada belokan tajam. Lalu lokomotif ini memperkeras jalannya. Lalu benar dia akhirnya di tikungan itu dia keluar dari rel. Ya, tapi apa yang terjadi setelah keluar dari rel? Dia terguling-guling-guling, akhirnya tergeletak. Tidak bisa berbuat apa-apa, lalu dia menangis. Lokomotif ini kepingin bebas, keluar dari rel. Tapi setelah dia keluar dari rel, justru dia tidak bebas. Oke, saudara paham ya? Jadi sebetulnya definisi bebas, saya tidak mau terikat pada apapun, saya mau bebas semau saya sendiri, saya mau enak sembarangan, pokoknya perbuatan saya tidak ada yang menghalangi. Itu justru Anda tidak bebas. Saya mau berjudi, saya mau bermabuk-mabukan, saya mau main perempuan, apa segala macam. Anda itu bukan bebas. Ada orang bilang jadi Kristen tuh gak enak. Sikit-sikit dilarang, ya, main judi dilarang, mabuk-mabukan dilarang, main perempuan dilarang, ya, kepelacur dilarang. Wah, enggak enak jadi Kristen itu. Saya mau bebas, saya tidak mau terikat apapun. Oke, silakan Anda bebas, tidak mau terikat apapun, tapi justru itu menunjukkan Anda tidak bebas. Artinya apa? Anda diperbudak oleh hawa nafsu, kedagingan manusia. Kebebasan orang Kristen justru adalah kebebasan waktu memang dibebaskan dari dosa. Tapi begitu orang Kristen dibebaskan dari dosa,
dia menjadi hamba Allah. Ini saudara, ini sebetulnya inti daripada kekristenan yang sebenarnya. Mari kita lihat Roma pasal 6. Ya, kita buka. Tidak saya tulis di sini. Roma 6 ayat 20 sampai 22. Ya, Roma 6 ayat 20 sampai 22. Saya bacakan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Nah, aneh kan? Jadi hamba dosa tapi punya kebebasan. Tapi bebas apa ini? Dikatakan bebas dari kebenaran. Kamu hamba dosa, berarti kan diperbudak dosa. Tapi bebas, yaitu bebas dari kebenaran. Tapi yang dimaksud bebas dari kebenaran ini apa? Yaitu kamu itu hidup di luar kebenaran. Kamu hidup terpisah dari kebenaran. Itu maksudnya bebas dari kebenaran. Saudara, bukan bebas sore, bebas, bukan. Kamu itu terpisah dari kebenaran. Ya. Nah, lalu dikatakan di ayat 21, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahannya semuanya ialah kematian. Orang yang bebas dari kebenaran, hasilnya apa? Kematian. Kamu sebagai apa? Hamba dosa. Hasilnya apa? Kematian. Tapi ayat 22 bagaimana? Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, perhatikan, dimerdekakan dari dosa. Ore, aku merdeka. Merdeka apa? Merdeka dari dosa itu artinya kamu dibebaskan dari perbudakan dosa. Artinya apa? Kamu dibebaskan dari kutuk dosa. Kalau kamu jadi hamba dosa, kamu itu terkutuk. Tapi waktu kamu sekarang sudah dimerdekakan dari dosa, kamu dibebaskan dari kutuk dosa. Dan setelah merdeka, ore aku merdeka. Lalu jadi apa sekarang? Dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Oh, ternyata setelah hamba dosa, dimerdekakan dari dosa, langsung jadi hamba Allah. Berarti pernah enggak jadi hamba? Enggak pernah. Sebelum jadi hamba Allah, hamba dosa. Setelah jadi hamba dosa, hamba Allah. Kapan menjadi tanpa hamba? Enggak pernah ada. Ini mau menunjukkan apa? Orang Kristen tidak pernah yang namanya bebas netral, tidak menjadi hamba siapapun. Tidak ada. Saudara dan saya adalah hamba Allah. Ya, dan kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Jadi, kebebasan saudara dan saya justru adalah kebebasan di atas rel. Rel yang sudah Tuhan sediakan bagi Anda dan saya untuk memperoleh buah pengudusan yang akhirnya menuju kepada hidup yang kekal. Ini saudara-saudara kebebasan di dalam iman Kristen, bukan merdeka semuanya sendiri. Next. Ilustrasi ikan dalam akuarium, bebas atau tidak bebas, mirip dengan rel lokomotif tadi. Next. Siapa yang paling berhak menentukan tujuan hidup kita? Diri kita kah? Orang tua kita kah? Dua-dua tidak. Kita seringkali salah di dalam mendidik anak. Anak harus jadi seperti yang orang tua mau. Memang itu masih
untuk Asia cocok ya. Untuk orang Asia itu anak harus jadi seperti yang orang tua mau. Tapi ini kuno, sudah ketinggalan zaman dan ini juga tidak alkitabiah. Kalau orang barat juga tidak alkitabiah. Biarlah anak itu jadi seperti yang dia mau. Jangan orang tua yang menentukan dia mau jadi apa. Anak itu sendiri yang menentukan dia mau jadi apa. Itu baru benar menurut orang barat. Makanya barat sama timur seringkali pendidikan tidak ketemu. Karena kalau timur orang tua yang harus menentukan. Kalau barat biar dia sendiri yang menentukan. Tapi kalau Alkitab adalah Tuhan yang menentukan. Kenapa? Karena Allah yang mencipta. Next. Demikianlah Allah menciptakan saudara dan saya dengan desain untuk kemuliaan bagi Allah. Saudara dicipta oleh Allah adalah supaya hidup saudara dipersembahkan bagi kemuliaan Allah. Karena saudara ini adalah hamba-hamba Allah. Saudara jangan pikir yang namanya hamba Allah itu pendeta. Itu baru hamba Allah. Lah saudara hamba siapa? Halo? Kalau yang namanya hamba Allah itu hanya pendeta, saudara hambanya siapa? Hamba uang. Ya enggak mau kan? Semua hamba Allah saudara-saudara. Luar biasa, iman Kristen ini mengajarkan hal yang luar biasa. Tidak lalu wah pendeta yang hamba Allah, jemaat ini hamba manusia. Ya, tidak, semua hamba Allah. Luar biasa. Dan kalau menjadi hamba Allah, saudara dicipta untuk mentaati Allah. Saudara dicipta untuk memuliakan Allah dengan menuruti apa yang Tuhan mau. Next. Ini sebagai ayat penutup. Mana? Ya. Next. Ya ini. Saya membaca ayat 2 Korintus 5 ayat 15 ini. Bagi saya ini berkat luar biasa. Ya. Mari kita baca sama-sama sesuai dengan yang tertulis di sini. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi mereka. Perhatikan, Kristus sudah mati untuk semua orang. Semua orang ini tentunya orang pilihan. Kalau kita lihat konteksnya jelas ini orang pilihan yang sudah disediakan keselamatan di dalam Kristus. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jelas tegas Alkitab mengatakan, saudara tidak lagi hidup untuk diri saudara lagi. Tetapi untuk siapa? Untuk Dia, untuk Kristus. Dialah Tuhanku, akulah hambanya. Nah, Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Puji Tuhan. Saudara hidup bukan untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah itu bagaimana? Harus jadi pendeta? Tidak, siapa yang bilang? Sekarang saya di Radio Beda sedang menyiarkan bekerja adalah ibadah. Orang seringkali pikir yang namanya ibadah itu kalau masuk gedung gereja itu baru ibadah. Tapi kalau iman Kristen yang secara komprehensif, secara integrated, maka kita menyadari seluruh hidup orang percaya adalah ibadah. Karena apa? Saudara hamba Allah. Oke, biarlah ini menjadi berkat. Next. Ini ayat yang tadi sudah dibaca.
Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Bukan menjadi berhala ya, menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saudara tidak hidup untuk sia-sia. Saudara tidak hidup untuk diri sendiri, tapi saudara dicipta Allah supaya hidup saudara mempermuliakan Allah. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 menegaskan konsep yang integrated, ya, kesatuan hidup orang percaya. Semua aspek adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Bukan hanya masuk gereja, bukan hanya jadi pendeta untuk kemuliaan Allah. Pendeta untuk kemuliaan diri sendiri juga banyak. Pendeta yang sudah menyimpang dan hanya memuaskan kepentingan kependetaannya juga banyak. Tidak selalu yang namanya pendeta untuk kerajaan Allah, untuk kerajaannya sendiri, ya. Untuk dinastinya, keluarganya sendiri, ya. Tapi seharusnya hidup orang percaya semuanya, termasuk pendeta, termasuk majelis, termasuk jemaat, semua untuk kemuliaan bagi Allah. Coba kita lihat 1 Korintus 10 ayat 31. Ya, ini tidak saya cantumkan juga ini ayat ini. Kita baca sama-sama. 1 Korintus 10 ayat 31. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Makan, minum, melakukan segala sesuatu. Termasuk Anda bisnis, termasuk Anda jadi dokter, termasuk Anda jadi pendidik, termasuk Anda jadi ibu rumah tangga, termasuk apapun, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan bagi Allah. Next. Ini suatu penutup bagi kita semua. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kami boleh diingatkan bahwa kami dicipta untuk kemuliaan bagi Allah. Bahwa Kristus sudah mati bagi kami supaya kami tidak hidup bagi diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan bila kami seringkali hanya memikirkan diri kami sendiri, tapi kami tidak sadar kami dicipta untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan doa kami serahkan seluruh hidup kami serahkan jemaat di tempat ini, kami serahkan Gembala Sidang, Pendeta Yusak dan keluarga, dan juga hamba-hamba Tuhan semuanya yang di sini. Tuhan memberkati, dan majelis-majelis dan seluruh jemaat Tuhan memberkati. Semuanya adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.